Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eko Ade Saputro bisa kembali menjumpai Anda dalam program News Update. Kali ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan selama bulan puasa ataupun nanti setelah Lebaran. Bersama saya di studio Tribun Sumsel dan Sri Puku TV sudah hadir narasumber yang ahli di bidangnya tentu saja. Ada Pak Dr. Teguh Setiadi SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Sriwijaya. Iya. Selamat sore dokter. Selamat sore Pak Sehat. Eko. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Tribun Sumsel dan Sri Puku TV dokter. Alhamdulillah. Baik pemirsa, ada banyak insight yang akan kita dapatkan dari Dokter Teguh tentu saja berkaitan dengan kesehatan selama kita berpuasa karena isu yang berkembang di kalangan dokter penyakit dalam itu mulai dari ginjal, hipertensi, kemudian paru dan lain sebagainya banyak terjadi dalam satu tubuh dialami oleh satu orang dengan penyakit yang bermacam-macam. Nah, ini nanti kita akan bahas kemudian tips-tips tentang bagaimana kondisi badan kita saat berpuasa dan nanti setelah Lebaran. Sebelum sampai di situ, saya ingin ke Dokter Teguh, karena kita masih dalam suasana puasa, meskipun ini sudah di akhir-akhir bulan Ramadan. Boleh dong dikasih gambaran dok, seperti apa sih kondisi badan kita ketika kita sedang menjalankan puasa maupun ibadah puasa? Ya, terima kasih Pak Eko. Jadi selama berpuasa sebenarnya banyak manfaat di bidang kesehatan yang kita dapatkan. Mulai dari manfaat yang langsung kita rasakan maupun manfaat yang nantinya akan kita dapatkan beberapa tahun ke depan. Yang pertama, masalah secara fisik berat badan kita. Jadi mungkin sebelum bulan puasa pakai celana ukuran 35 atau 36, selama puasa jadi 34 atau 35. Nah, lingkar perut itu sangat berhubungan dengan penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, penyakit stroke. Dengan penurunan lingkar perut, maka akan mengurangi resiko untuk mengalami penyakit jantung dan stroke. Kemudian manfaat yang lain adalah selama berpuasa, sebenarnya ada satu hormon yang bekerjanya menjadi lebih baik. Yang pertama, hormon yang mengatur nafsu makan atau selera makan, namanya ghrelin. Kemudian ada satu hormon lagi yang mengatur kenyang, namanya leptin. Nah, kedua hormon ini pada orang yang mengalami kelebihan berat badan, orang obes, orang kencing manis, orang darah tinggi, orang yang sakit jantung itu mengalami gangguan, di mana hormon itu mengalami disregulasi. Ketika kita makan kan sebenarnya ada batasan, badan kita merasa oh cukup, kenyang gitu. Nah, pada orang yang obes, dia mungkin butuh porsi yang lebih banyak, 2 piring, 3 piring. Maka itu akan mengakibatkan disregulasi, kerusakan-kerusakan sel di dalamnya karena peningkatan oksidatif stres, kemudian peningkatan kerusakan sel. Karena kenaikan berat badan itu akan berbarengan dengan kenaikan kolesterol, kenaikan gula, kenaikan produk-produk sisa seperti asam urat dan asam lemak. Nah, ke semua produk tadi itu akan menimbulkan kerusakan di organ-organ kita. Kenaikan gula darah akan mengakibatkan darah menjadi kental, pembuluh darah menjadi mengalami peradangan, timbul darah tinggi. Kemudian kenaikan gula darah mengakibatkan gangguan di sel beta pankreas menyebabkan kencing manis. Peningkatan kolesterol, penumpukan kolesterol di pembuluh darah jantung mengakibatkan sakit jantung, sakit stroke. Nah, dengan berpuasa, kita akan mendapatkan satu manfaat
yang langsung tadi, berat badan yang turun, dan yang berikutnya akan mendapatkan gula darah yang menjadi lebih terkontrol, kolesterol yang turun, yang nanti ke masa yang berikutnya akan menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke tadi. Kemudian manfaat lain apa? Ada terjadi peningkatan sistem kekebalan tubuh. Jadi di sistem kekebalan tubuh kita ada proses namanya autofagi. Jadi sel misalnya di kulit atau di dalam darah itu kan mengalami regenerasi. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat kulit kita kadang warnanya agak gelap, kemudian warnanya menjadi terang, itu karena kulit kita beregenerasi. Nah, pada saat beregenerasi kulit itu, yang sel-sel yang rusak itu dia akan mengalami proses autofagi. Autofagi itu nanti dibersihkan, kemudian dihancurkan. Nah, pada saat puasa, proses autofagi itu menjadi lebih baik. Jadi, kelihatan kalau misalnya orang yang sering berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, orangnya kelihatan lebih awet muda. Karena proses regenerasi selnya menjadi bagus. Dan itu tidak hanya terjadi di kulit, tapi juga terjadi di sel pankreas, di jantung, di ginjal, di pembuluh darah, di otak, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga proses kesehatan mental juga. Jadi orang-orang yang berpuasa, nanti dia akan terjadi peningkatan produksi endorfin. Jadi produksi endorfin itu membuat kita lebih bahagia, bisa mengelola dan mengontrol stres yang kita dapatkan. Misalnya selama ini kita mendapatkan pekerjaan 50 pekerjaan, kita langsung ngelihatnya aduh berat sekali gitu. Nah, dengan kita berpuasa, endorfin itu diproduksi lebih banyak, kita ngelihatnya menghadapinya menjadi lebih santai. Kemudian yang berikutnya lagi terjadi perbaikan pada fungsi namanya hormon kortikoid. Jadi hormon kortikoid itu yang mengatur berbagai fungsi hormon yang lain, termasuk namanya katekolamin, berhubungan dengan saraf simpatis, parasimpatis. Jadi orang yang berpuasa dia pembawaannya akan lebih tenang karena sistem saraf simpatis dan parasimpatisnya bekerja seimbang. Tenang bukan berarti lesu gitu ya. Ya, tenang bukan berarti lesu. Buktinya kita di jam segini kita masih bisa fresh walaupun kondisi kita tetap berpuasa. Sebagian ada yang main bola juga. Sebagian main bola juga. Jadi kalau di luar negeri kan kita lihat jedah permainan untuk orang muslim berbuka puasa. Artinya pada saat menjelang berbuka puasa dia main bola masih kuat gitu. Nah, apalagi kita yang di sini yang aktivitasnya di ruangan ber-AC, mungkin di ruangan yang nggak panas gitu. Itu beberapa di antara yang dokter sebutkan adalah manfaat berpuasa. Lalu bagaimana ada yang bertanya, kalau orang yang mengalami penyakit-penyakit tertentu seperti ginjal, jantung, kemudian diabetes, ada yang ragu-ragu berpuasa itu seperti apa? Nah, untuk penyakit-penyakit kronik seperti itu memang butuh pengawasan dari dokter. Apakah itu dokter penyakit dalam atau dokter sub di bagian yang lain. Tapi pengalaman saya mengobati pasien-pasien kronik di Rumah Sakit Umum Sriwijaya, pasien darah tinggi yang sebelumnya dengan 3 obat tekanan darahnya ada di 160, 150. Nah, pada saat bulan puasa tekanan darahnya menjadi terkontrol. 130, 120. Begitu juga dengan pasien kencing manis. Jadi pasien kencing manis ketika berobat ke saya, kontrol di bulan sebelum bulan puasa, gula darahnya 200. Gula darahnya hampir 300 gitu. Kemudian selama bulan puasa, dia berapa kali kontrol, gula darahnya di bawah angka 200, bahkan di 110, 120 gitu. Oh, ternyata pas ditanya, "Iya dok, selama bulan puasa ini kan makannya lebih teratur. Buka puasa kita makan sama keluarga, diingetin sama keluarga. Kemudian pas sahur kayak gitu juga. Nah, waktu nggak puasa kemarin, saya masih suka jajan dok, beli ini, beli itu, makanya gula darah saya nggak terkontrol." Kemudian ada lagi pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal. Nah, pasien itu sebelumnya pada saat
sebelum bulan puasa saya periksa parameter fungsi ginjal namanya kreatinin. Kreatininnya ada di angka 3. Nah, pas bulan puasa ini 2 minggu pertama bulan puasa dicek kreatininnya membaik jadi di angka 2. Nah, salah satunya karena faktor makanan, karena faktor puasa itu sendiri. Jadi di luar negeri bahkan mungkin kita sering lewat ketika kita buka medsos ada intermittent fasting. Intermittent fasting. Berdasarkan usia ada 16, 8, ada yang sekian-sekian rasio waktunya. Nah, sebenarnya kita sudah menjalani itu gitu. Jadi sebenarnya bulan puasa kita menjalani intermittent fasting. Cuman bedanya kita full. Nah, ada intermittent fasting katanya masih boleh minum air putih. Nah, padahal sebenarnya air putih itu juga menyebabkan timbulnya metabolisme di badan kita. Jadi tidak murni puasa. Lalu kalau cara kerja hormon sendiri dok, kalau selama kita berpuasa itu apa sih yang terjadi dalam tubuh kita itu? Bagaimana kita mendapatkan sumber energi? Kan makan sahur dengan berbuka kan cukup jauh jaraknya ya. Itu seperti apa gambarannya? Ya, jadi ketika kita sahur tentu kita makan yang cukup. Ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian air. Nah, memang disarankan untuk sahur porsi proteinnya lebih banyak. Lebih banyak. Karena protein itu pemecahannya untuk menjadi sumber energi lebih kompleks sehingga waktunya lebih lama. Nah, sedangkan karbohidrat itu yang paling duluan dipecah. Makanya kita akan mulai terasa lapar itu di jam-jam 10, jam 11 gitu. Kemudian setelah itu beralih, ada pemecahan lemak dan protein di sana. Nah, pada saat awal, karbohidrat yang kita makan atau makanan yang kita makan pada saat sahur, itulah yang diolah, yang dimetabolisme untuk memproduksi energi. Kemudian setelah itu, sumber energi bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya dari cadangan lemak di badan kita. Dalam tubuh kita sendiri. Di dalam tubuh kita. Kemudian cadangan gula di dalam otot kita. Itu adalah sumber energi untuk metabolisme kita sesaat setelah yang sumber yang kita dapatkan pada sahur itu habis. Cadangan katakanlah dok ya. Cadangan seperti itu. Tapi kan apakah kan semua kita kan nggak sama ya? Mungkin cadangan kita ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah itu bagaimana cara menyiasati itu dok? Ya, jadi yang pertama untuk jenis makanan yang kita makan pada saat sahur, kita pilih makanan yang mengandung serat dan protein tinggi. Jadi pada saat sahur wajib ada sayur itu. Sayur. Kemudian wajib ada protein, bisa putih telur, enggak kuningnya ya, putihnya. Kuningnya dilepas. Iya. Kemudian ikan, daging, apakah dari sumber nabati, tahu, tempe itu kan sumber protein semua. Walaupun hati-hati untuk pasien yang sudah ada asam urat dan sudah ada gangguan ginjal sebelumnya, karena ada pembatasan protein. Nah, protein itulah yang membuat kita menjadi lebih tahan berpuasa. Bahkan dikatakan ketika kita tidak berpuasa pun, selama ini kan kita nasi 1 centong, lauknya 1 sendok kecil, sayurnya 1 sendok kecil. Padahal ketika kita bagi dengan porsi yang sama, itu akan berefek ke hormon yang mengatur kenyang dan lapar tadi. Jadi kalau kita makan karbohidrat, itu tidak berpengaruh terhadap hormon yang mengatur kenyang dan lapar tadi. Jadi makanya kalau kita makan pakai nasi, kita masih kuat. Nambah nasi 2 atau 3 itu masih kuat. Tapi kalau kita makan protein, misalnya kita makan putih telur, makan tahu tempe, berapa banyak kita makan tahu tempe paling kuat? Paling 1 piring. Karena protein itu dia nanti akan menimbulkan atau terjadi peningkatan hormon kenyang tadi. Jadi kita udah ngerasa kenyang. Kalau makan karbohidrat sampai perut kita rasanya penuh, begah, baru kita berhenti. Itu bisa karena memang kalau nggak ada yang protein mengaturnya. itu jadi lebih tahan lama lah gitu ya. Lebih tahan lama. Seperti itu. Baik. Ada semacam kan kita kan puasa nih dok. Sekarang aja udah tanggal 25, udah 25 hari ya. Adakah berproses dari awal sampai
di tanggal-tanggal sekian, kemudian nanti akhir Ramadan tuh sebetulnya apa sih yang terjadi dengan badan kita nih dok? Kalau kita rutin berpuasa. Jadi yang pertama ketika kita memulai puasa Ramadan, maka yang pertama kali yang berubah adalah mindset kita. Jadi mindset kita sudah berubah dari yang sebelumnya pagi harus sarapan, siang harus makan siang, harus snack, harus minum ini teh, kopi. Di siang hari, mindset kita sudah berubah, oh siang hari itu waktunya puasa. Maka kita harus mengoptimalkan makan di sahur dan berbuka. Nah, dengan perubahan mindset itu tadi akan mengakibatkan hormon yang mengatur kenyang tadi, hormon yang mengatur lapar tadi juga ikut. Termasuk badan kita, kan badan kita anggaplah di satu sistem pencernaan. Sistem pencernaan kita kan punya kuota. Sama kayak kita masak atau kita memproduksi sesuatu kan ada kuota ya. Terkadang kita memasukkan melebihi kuota itu. Melebihi kuota. Jadi harusnya kuota Mas Eko ini sebenarnya cukup 1 sendok nasi, 1 sendok nasi, kemudian lauk dan lain sebagainya. Tapi mungkin Mas Eko ngerasa, kayaknya kerjaan hari ini banyak. Jadi saya harus nambah nasi. Padahal sebenarnya kuota di dalam badan kita itu cukup. Kuota di badan Mas Eko itu cukup 1 sendok nasi sebenarnya. Nah, peningkatan karbohidrat yang masuk, lemak yang masuk, itu akan menimbulkan radikal bebas di badan kita. Nah, radikal bebas itu akan merusak kerja berbagai sel, termasuk tadi imunitas kita. Jadi orang-orang yang makan yang nggak teratur, makannya yang berlebihan itu umumnya daya tahan tubuhnya kurang baik. Orangnya gampang sakit. Nah, selama berpuasa, lebih kurang 25 hari, badan kita terlatih untuk itu. Jadi kalau kita buka secukupnya, makan kurma, minum air putih, kemudian makan nasi, kemudian dilanjutkan sholat tarawih, kemudian makan sedikit snack, kemudian istirahat, kemudian pada saat sahur kita makan nasi dan lauk, kemudian kita berpuasa. Nah, sebenarnya badan kita sudah cukup dengan porsi itu. Jadi kalau kalau dokter amati pasien-pasien kencing manis, darah tinggi, mereka terkontrolnya itu karena mereka bisa menjaga makan mereka. Pola makan itu. Pola makan mereka. Mungkin waktunya yang dimakan gitu. Kualitas, kuantitas makanannya mereka jaga. Nah, gula darah mereka terkontrol. Tekanan darah mereka terkontrol. Jadi, hal-hal baik yang kita dapatkan selama bulan puasa ini, seyogyanya bisa kita lanjutkan nanti setelah bulan puasa. Pasti banyak ujiannya. Ujian yang paling besar adalah Lebaran. Lebaran, ya. Biasanya kan, oke, puasa nih. Nah, sekarang udah sibuk, udah mendekati Lebaran, udah pada sibuk mikirin mudik, beli kue, masak menu-menu apa saja yang mau disiapkan, rendang, opor, segala macam mungkin disiapkan. Dan kebiasaan di kita ini kan itu selalu ada di setiap Lebaran. Nah, ini seperti apa dokter melihat kebiasaan ini? Karena ini sebenarnya suatu tradisi juga ya, di mana kita Lebaran itu biasanya ada sanjo-sanjo, silaturahmi, halal bihalal, dan menunya seperti yang Mas Eko sebutkan tadi tidak bisa dihindari, maka yang berfungsi untuk mengontrolnya cuma satu, mulut kita. Karena semuanya itu masuk dari mulut kita. Kita lebih sayang sama mulut dan lidah kita, atau kita lebih sayang dengan jantung kita, kita lebih sayang dengan otak kita lebih sayang dengan ginjal kita lebih sayang dengan pencernaan kita. Yang mana yang kita pilih? Kita makan, minum itu terasa enaknya di mana? Di rongga mulut saja. Apakah ketika makanan itu masuk ke dalam perut, apakah kita masih merasakan kenikmatan dari makan itu? Kan tidak. Makanya yang berfungsi mengontrol paling utama adalah mulut kita. Jadi saya ingat omongan
dokter senior ke pasiennya. Ibu lebih sayang perut ibu atau lebih sayang mulut ibu? Kenapa seperti itu, dok? Kalau ibu lebih sayang mulut ibu, saya berhenti ngobatin ibu. Karena kalau saya kasih obat berapa puluh pun, kalau ibu tetap memilih mulut ibu, percuma saja obat-obat itu. Tapi kalau misalnya ibu memilih perut ibu, jantung ibu, ginjal ibu, maka saya akan bantu ibu untuk mengobati sakitnya ibu. Umur 20 tahun sekarang sudah banyak yang cuci darah. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi atau sudah terpapar minum minuman kaleng, minum minuman kemasan. Yang mohon maaf, apabila itu dikonsumsi dalam jumlah yang tidak terkontrol, akan menimbulkan kerusakan pada ginjal. Jadi umur 20, saya pernah temui dia seorang teknisi di bengkel. Oh iya dok, saya setiap hari paling tidak 2 botol, 3 botol saya minum minuman kemasan itu. Apa kita mau menunggu seperti itu dulu? Baru kita sadarkan nggak? Nah, bulan puasa mengajarkan kita untuk mengontrol hawa nafsu itu. Nafsu makan, nafsu minum, terutama minum minuman manis. Yang sekarang lagi marak dibagiin menjelang Lebaran ini. Ya, jadi THR itu, dok. Jadi THR. Dan itu menjadi salah satu menu yang ada di meja ketika kita sanjo-sanjo gitu, untuk minum-minuman kaleng gitu, yang kemasan-kemasan itu. Nah, lalu dokter, kan kita tentu berharap sehat di bulan Ramadan juga berlanjut ke setelah Ramadan. Apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, jadi sebelum menjawab apa yang harus kita lakukan, ini kata ulama. Jadi seseorang yang berpuasa akan terlihat puasanya itu berhasil atau tidak setelah puasa itu selesai. Jadi kalau kita selama bulan puasa kita tetap ibadah, tetap aktivitas bekerja seperti biasa, kemudian mengontrol makanan, menjaga pola makan dan olahraga sesuai, cukup, kemudian itu diikuti setelah berpuasa, berarti puasanya berhasil. Tetapi ketika kita berpuasa, kita sanggup untuk menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib, tapi begitu Lebaran, semuanya kita makan. Nah, itulah celakanya. Tidak berhasilnya sebuah puasa yang sudah dijalani selama 1 bulan. Nah, artinya kalau kita kepingin puasa kita berhasil, bernilai ibadah, dan berdampak baik terhadap kesehatan kita, maka kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama bulan puasa, hendaknya kita lanjutkan setelah bulan puasa. Jadi pada saat sanjo, mungkin kita ke beberapa rumah. Oh, di rumah yang pertama makan opor. Di rumah kedua jangan lagi makan opor. Ganti yang lain ya. Di rumah kedua misalnya makan kue. Nanti di rumah ketiga misalnya makan pempek. Di rumah keempat, maaf sudah kenyang. Minum air putih aja. Kan yang penting itu kan silaturahmi ya. Halal bihalalnya, saling maaf-maafkan. Bukan makanannya. Jadi dengan kita bisa menjaga seperti kita menjaga selera makan dan nafsu makan kita bulan puasa, setelah puasa kita bisa menahannya, insya Allah kesehatan itu akan tetap kita bisa jaga. Ya mungkin setelah Lebaran juga sebetulnya tubuh kita ini juga mungkin butuh adaptasi dong ya. Nggak bisa tadinya makan ditahan, tiba-tiba pas Lebaran dihajar semua gitu kan. Ya meskipun di daerah kita ini tradisinya kadang kalau ke tempat orang itu sanjo, misalnya kalau bahasa Palembang itu nggak makan nggak enak gitu kan. Iya. Jadi makan secukupnya saja.
Nah, lalu gimana ini dong, misalnya apa? Kan biasanya kalau dalam tradisi Muslim itu ada puasa Syawal, kemudian bisa dilanjutkan puasa sunnah. Apakah itu termasuk yang bisa membantu penyesuaian tubuh kita, Dok? Ya, jadi yang pertama mungkin kita bisa mensiasati ketika Lebaran, kita sanjonya itu sore aja. Jadi sore sampai malam, kemudian kita di rumah dari pagi sampai siang itu makannya dalam jumlah yang sedikit saja. Nah, itu juga mensiasati supaya tidak terlalu banyak kalori yang masuk. Dan badan kita juga punya waktu yang cukup untuk mengolah makanan. Kemudian yang kedua, kita bisa melanjutkan ke puasa-puasa sunnah. Puasa Syawal 6 hari, kemudian puasa pertengahan bulan, atau puasa Senin Kamis, atau bahkan puasa Nabi Daud. Nah, masing-masing orang punya preferensi pilihan yang berbeda-beda. Tapi sebaiknya tetap dikonsultasikan ke orang yang lebih paham. Jadi saya punya satu pasien, umurnya 40 tahun. Dari sejak 3 tahun yang lalu, dia dikatakan sakit kencing manis. Kemudian dia searching, dia baca, kemudian dia bilang, saya harus puasa, saya harus olahraga, saya harus mengurangi pola makan. Apa yang terjadi? Benar, gula darahnya terkontrol, badannya menjadi ideal. Kemudian tiba masanya dia mengalami suatu infeksi, tipes katakanlah. Nah, infeksi atau tipes yang dialami ini ternyata secara tidak sadar mengakibatkan kenaikan gula darah lagi. Jadi dia masuk ke IGD, gula darahnya udah nggak terbaca. Udah di atas 600 gula darahnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia menganggap selama ini gula darah, pola makan, pola olahraga dia itu udah cukup. Tanpa secara objektif dia kontrol. Dia periksa. Jadi kalau pasien kencing manis itu ada namanya pemeriksaan HbA1c. 3 bulan, 6 bulan kita harus periksa. Mungkin di saat awal dia kena kencing manis, HbA1c-nya mungkin 9. Kemudian setelah dia diet, ternyata HbA1c-nya turun menjadi 7, anggaplah seperti itu. Nah, 7 itu masih belum terkontrol. Artinya ada waktu-waktu tertentu gula darahnya itu tinggi tanpa dia sadari. Kan kita kalau puasa kan tetap buka, tetap sahur. Mungkin pada saat itu dia lupa. Oh, sahur dia makan manis. Oh, waktu buka, oh dia lupa, dia makan manis. Karena dia nganggep, saya udah puasa nih. Selang sehari saya puasa, Senin, Rabu, Jumat, nanti ketemu Minggu, ketemu Selasa. Pokoknya jeda 1 hari saya puasa. Boleh dong saya ini memanjakan badan saya untuk makan manis sedikit. Tanpa dia sadari, gula darah yang sebelumnya terkontrol, itu ketika makan makanan yang mengandung karbohidrat, gula tadi yang tinggi, akan terjadi lonjakan. Jadi normalnya gula darah misalnya 140, ketika sudah dia makan, melonjak naik menjadi 200-an atau 300-an. Nah, pada saat setelah makan, dia nggak cek gula darahnya. Jadi dia nggak tahu kalau terjadi lonjakan gula darah itu. Nah, terjadi lonjakan gula darah itu mengakibatkan daya tahan tubuh turun dan seterusnya, sehingga pada saat infeksi, ketika diperiksa, semuanya terkejut, si pasien, si keluarga terkejut, kok kenapa bisa tinggi padahal selama ini periksa gula darahnya normal terus. Oh, ternyata dia periksa gula darah itu pada saat dia puasa. Dia nggak pernah periksa gula darah setelah dia makan. Ah, seperti itu. Itu contoh bahwa ketika kita ada penyakit kronis, memang benar kita harus tahu tentang sakitnya kita. Tapi tetap kita harus berkonsultasi dengan orang yang
lebih berpengalaman terhadap itu, dalam hal ini dokter seperti itu. Luar biasa ya, Tribuners. Cukup banyak insight yang kita dapatkan dari Dr. Teguh terkait dengan kondisi badan kita saat berpuasa, kemudian apa saja yang harusnya kita lakukan saat sedang puasa atau nanti setelah Lebaran. Dan seperti yang kita dengarkan bersama, tantangannya cukup berat. Karena kebiasaan kita umumnya ketika sudah ketemu Lebaran itu udah lupa puasanya, Dok. Jadi apa yang ada hajar saja gitu kan. Ya, mudah-mudahan dengan menonton podcast ini kita muncul kesadaran sendiri sehingga bisa menerapkan pola makan atau pola hidup seperti yang dianjurkan oleh Dr. Teguh. Sampai kita di ujung acara, kami mintakan Dr. Teguh untuk closing statement, apa yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ya, yang mengatur tentang kesehatan kita, yang mendapatkan manfaat tentang kesehatan kita, tidak hanya kita. Ada keluarga kita ketika kita sudah berkeluarga. Ada istri, ada anak kita. Bisa kita bayangkan ketika kita mengalami suatu penyakit dan penyakit itu berakibat fatal, maka kita harus meninggalkan keluarga yang kita cintai, yang mungkin tanpa kita sadari kita tidak memberikan bekal yang cukup. Saya pernah ketemu seorang penderita serangan jantung, usianya 40 tahun, datang ke rumah sakit dan tidak tertolong. Ketika kita lakukan bantuan, kemudian gagal dan akhirnya pasien itu meninggal, bukan pasiennya lagi kita sesali, tapi kita lihat tangisan istrinya, anaknya. Ketika kita beritahu, kita berikan dukungan untuk istrinya kuat, ternyata apa jawaban istrinya? Anak saya masih kecil dan selama ini suami saya lah yang menjadi tulang punggung. Betapa miris hati saya sebagai tenaga medis mendengarkan itu. Maka saya minta kepada seluruh pemirsa yang menonton podcast ini bahwa tanggung jawab kesehatan itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk keluarga kita, lingkungan kita, dan orang-orang yang mendukung kita selama ini. Baik, tanggung jawab kesehatan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga keluarga kita dan seluruh lingkungan. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, demikian podcast kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan materi-materi yang tentu saja kita siapkan lebih baik. Saya Eko Ade Saputro bersama tim yang bertugas undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.